Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Saputra. Saya akan membacakan tugas kuliah Aswaja yang diampu oleh Bapak Fahri Farihin. Dan tugas membaca ini atau tugas menjelaskan tentang Aswaja dan diajukan untuk memenuhi tugas UAS Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Saya akan meneruskan pembacaan Aswaja yang kedua. Yang kedua adalah Syiah. Pengertian dan sejarah kemunculan Syiah. Secara etimologi, kata Asyiah dalam bahasa Arab berarti pengikut atau pendukung. Secara terminologis Syiah mengklaim sebagai para pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat bahwa Imam merupakan hak Ali bin Abi Thalib yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran maupun wasiat Nabi, baik secara eksplisit maupun implisit. Mereka meyakini bahwa imam tidak akan jatuh ke tangan orang lain selain keturunan Ali bin Abi Thalib, dan jika jatuh ke tangan orang lain maka hal ini disebabkan karena kezaliman orang tersebut. Yang pertama, mengapa disebut Rafidhah? Penamaan Syiah dengan Rafidah dinyatakan sendiri oleh pembesar mereka yang bernama Al-Majlisi dalam bukunya Al-Bihar. Ia menyebutkan empat hadis dari hadis mereka sendiri. Salah satu mereka diberi nama Rafidhah disebabkan mereka mendatangi Zaid bin Ali bin Al-Husain. Seraya berkata, "Berlepas dirilah kamu dari Abu Bakar dan Abu Umar. Dengan demikian kami akan bergabung bersamamu." Kemudian Zaid menjawab, "Mereka berdua adalah sahabat ketika saya tak akan bisa berlepas diri dari mereka, bahkan akan selalu bergabung dengan berloyalitas dengannya." Lalu mereka berkata, "Jika demikian kami menolakmu." Dengan demikian mereka diberi nama Rafidhah, artinya golongan penolak. Adapun orang-orang yang berbaiat dan setuju dengan Zaid diberi nama Zaidiyah. Yang kedua, akar atau tasayyun, dukungan terhadap Ali. Munculnya istilah tasayyun, mendukung Ali, diyakini sudah ada pada masa Rasulullah SAW, seperti dalam sabda beliau yang artinya, "Barang siapa menjadikan aku tuannya, maka Ali adalah tuannya. Ya Allah, dukunglah orang yang mendukung Ali, dan musuhilah orang yang memusuhinya. Tolonglah orang yang menolong Ali, dan sia-siakanlah orang yang menyia-nyiakannya. Jagalah ia dalam kebenaran pada setiap perbuatannya." Atau dalam sabda beliau, "Orang yang mendapatkan wasiatku adalah rahasiaku, dan penggantiku adalah keluargaku, dan keluargaku terbaik yang menggantikan aku adalah Ali bin Abi Thalib." Yang ketiga, asal usul kelompok Syiah. Muhammad Abu Zahra berkata, Syiah adalah kelompok terlama yang lahir dalam politik Islam. Ibnu
Hisham menjelaskan dalam kitab Asy-Syira'ah Nabawiyah, sesungguhnya bangsa Arab terbagi menjadi kelompok Sunni dan Syiah pada hari Syakifah. Peristiwa pengangkatan Abu Bakar di Bani Syakif pada saat itu, sebagian sahabat berkata, "Aku tidak menyangka kepemimpinan akan hilang dari keluarga Bani Hashim dan juga Abu Hasan Ali. Aku tidak menyangka kepemimpinan akan hilang dari keluarga Bani Hashim dan juga Abu Hasan, yang termasuk Ali bin Abi Thalib." Teori mengenai asal-usul kelompok Syiah banyak sekali. Diantaranya kelompok Syiah berasal dari Persia atau Iran sekarang. Kelompok ini menjadikan konsep tasayyun sebagai dasar dalam akidah kerajaan mereka. Di antara ajaran mereka adalah cahaya atau nur. Tuhan akan berpindah ke dalam tubuh keluarga pilihan, dan Syahansyah adalah lembaga dari perpindahan ruh Tuhan dari seorang bapak ke anak. Yang kedua, lahirnya kelompok Syiah karena pengaruh agama Nasrani. Pendapat tersebut didasarkan pada perkataan kelompok Syiah Sabaiyah. Ali bin Abi Thalib tidak mati terbunuh, akan tetapi Allah menyerupakan seseorang dengan rupanya, dan Ali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diangkatnya Nabi Isa, dan Ali turun untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan perdamaian. Yang ketiga, kelompok Syiah muncul sebagai pengaruh dari agama Yahudi. Sebagian orang bahkan mengatakan bahwa kelompok Syiah adalah Yahudinya kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena mereka sangat membenci Islam sebagaimana orang-orang Yahudi membenci orang-orang Nasrani. Terus yang keempat, Syiah dan Abdullah bin Sabah. Nama yang sering disebut di balik kemunculan Syiah adalah Abdullah bin Sabah, meninggal 40 Hijriah. Namun tidak sedikit dari kalangan penulis Syiah mutawatir yang mempermasalahkan kebenaran kemunculannya orang Yahudi yang digembar-gemborkan sebagai proklamator pecinta keluarga Nabi, Ahlul Bait. Kendati keberadaan Abdullah bin Sabah telah menjadi kenyataan sejarah yang tak terelakkan dan telah diungkap profil, latar belakang, dan perannya oleh para ahli di setiap periode. B. Akidah dan ajaran Syiah. Beberapa poin berikut menjelaskan tentang akidah dan ajaran Syiah, yaitu 1. Keyakinan Syiah tentang imam mereka. Mereka sepakat bahwa para nabi dan imam Syiah adalah maksum atau terhindar dari perbuatan dosa, baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Selain
itu mereka juga sepakat bahwa tawalli menolong para imam dan tabari meninggalkan musuh-musuhnya adalah wajib hukumnya, baik dilakukan dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Dalam hal ini sebagian pengikut kelompok Syiah Zaidiyah tidak sependapat dengan mereka, meskipun kelompok-kelompok Syiah sepakat masalah pengangkatan imam, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi imam. Permasalahan ini yang menyebabkan munculnya beberapa mazhab dan aliran dalam kelompok Syiah akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Yang kedua, kitab-kitab suci Syiah. Dalam catatan sejarah Syiah, Nabi memiliki sebuah syahifah, lembaran-lembaran kertas yang selalu digantungkannya di bahu pedang beliau, Syifah Zubah As-Saif. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendiktekan hadis-hadisnya pada Imam Ali untuk disalin ke dalam syahifah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Imam Ali memeliharanya dengan baik. Syahifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dikenal dengan nama Suhufah Ali. Selain Al-Jami'ah dan Syafiyah Zubah As-Saif, kalangan Syiah mempercayai adanya. Yang pertama, Syaifah An-Namus yang berisi nama para pengikut sekaligus para musuh mereka hingga hari kiamat. Syaifah Al-Abitah yang berisi 60 kabilah Arab yang halal darahnya. Al-Jaf Al-Abiyad yang menurut Abu Abdillah berisi Zabur Daud, Taurat Musa, Injil Isa, Suhuf Ibrahim, halal dan haram, serta Al-Jaf Al-Ahmar yang berisi senjata yang hanya terbuka karena darah untuk berperang. Mushaf Fatimah yang menurut mereka tidak ada di dalamnya satu ayat pun dari kitabullah. Yang ketiga, 4 kitab hadis Syiah. Dalam hal penulisan hadis, Syiah mengklaim bahwa penulisan hadis mereka sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti halnya dalam keilmuan Ahlus Sunnah. Akan tetapi yang selanjutnya membuat beda adalah bahwa menurut Syiah, orang pertama yang melakukannya adalah Nabi sendiri, yaitu melalui tangan imam pertama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Keempat kitab hadis induk yang merupakan rujukan utama Syiah setelah Al-Quran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Kafi. Dari 4 kitab hadis utama Syiah yang ada Al-Kafi yang disusun oleh Al-Kulaini adalah kitab yang pertama kali disusun. Kitab ini tidak sekedar memuat tentang hadis-hadis mengenai fikih, akan tetapi juga mencakup hadis-hadis tentang akidah, sejarah para
Ma'suhin, orang-orang yang maksum menurut Syiah, dan 14 orang suci, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Fatimah Az-Zahra, dan 12 imam. Yang kedua, man la yadhuruhul faqih. Penyusun kitab ini adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ali bin Husain, yang lebih dikenal dengan julukan Syekh Asy-Syahadu atau Maha Guru yang jujur. Kitab ini adalah karya hadis ahkam atau hadis-hadis mengenai hukum. Di dalam tertampung 5.963 hadis dengan 2.050 hadis mursal, dengan 2.050 hadis mursal, hadis yang terputus peristiwanya dan sisinya adalah hadis-hadis musnad, bersambung periwayatnya menurut persepsi Syiah. Dan yang ketiga dan keempat, Tahzib al-Ahkam dan Istibsar. Kedua kitab ini disusun oleh tokoh yang dianggap paling utama dalam madrasah mazhab Ahlul Bait pada zamannya, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Hasan As-Sunni, lahir pada 385 Hijriah sampai kewafatannya pada 469 Hijriah bagi umat Syiah. Kedua kitab ini merupakan karya besar ilmu hadis dan sejajaran dengan kitab Man la yadhuruhul faqih. Kedua kitab ini juga lebih bercorak hadis ahkam. Dalam kacamata Syiah, kitab Tahzib al-Ahkam dan Al-Istibsar penulis dengan analisis fikih dan visi argumentasi serta isyarat-isyarat tentang kaidah usul al-fiqh dan rijal. Dalam Tahzib terdapat 13.590 hadis, sedangkan dalam Al-Istibsar terdapat 5.511 hadis. Yang keempat, kelompok-kelompok Syiah. Syahrastani membagi kelompok Syiah menjadi 5, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, Wulad, dan Islamiyah. Sedangkan Asy-Syi'ariyah membaginya menjadi 3 kelompok, yaitu Syiah Ghaliyah yang terbagi lagi menjadi 15 kelompok, Syiah Imamiyah Rafidah yang terbagi menjadi 14 kelompok, dan Syiah Zaidiyah yang terbagi menjadi 6 kelompok. Iktisar, perbedaan Aswajah dan Syiah. Yang pertama, perbedaan antara rukun Islam. Ahlus Sunnah, rukun Islam Ahlus Sunnah ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syiah sholat, saum, zakat, haji,
dan wilayah. Ada 5 juga di Syiah. Rukun iman Ahlus Sunnah yang pertama iman kepada Allah, 2 para malaikat, 3 kitab-kitab, yang keempat para rasul Allah, yang kelima hari akhir, yang keenam qada dan qadar. Rukun iman dari Syiah ada 5. Yang pertama tauhid nubuwah, yang ketiga imamah, yang keempat al-ad, yang kelima al-ma'ad, yang ketiga syahadat. Syahadatnya Ahlus Sunnah adalah 2 kalimat syahadat. Syahadatnya Syiah 3 kalimat syahadat ditambah dengan menyebut 12 iman. Ditambah dengan menyebut 12 imam mereka. Imam Ahlus Sunnah percaya kepada imam tidak termasuk rukun iman. Iman tidak terbatas. Imam Syiah percaya kepada 12 imam termasuk rukun iman. Khalifah Ahlus Sunnah, Khulafa Rasyidin yang diakui sah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khalifah Syiah, ketiga khalifah Abu Bakar, Utsman. Khalifah Syiah, ketiga khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak diakui oleh Syiah karena dianggap telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ismah Ahlus Sunnah, khalifah tidak maksum. Artinya mereka dapat berbuat salah atau dosa atau lupa. Ismah Syiah, para imam yang jumlahnya 12 tersebut mempunyai sifat maksum seperti para nabi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah itu dari saya sendiri, jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.